Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Iya teman-teman, hari ini kita sudah masuk pembelajaran tematik ya. Oke, sebelum belajar Ibu mau tanya gimana hasil rapat PTS kemarin? Oke, teman-teman puas ya hasilnya ya. Ya, walaupun kita belajarnya secara PJJ, tapi tetap teman-teman itu mendapatkan hasil PTS sesuai hasil belajar teman-teman di rumah. Ya, hari ini kita sudah masuk pembelajaran tematiknya. Lanjutan yang kemarin, yaitu subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Bukunya masih sama, buku tema 4I yang berjudul Kayanya Negeriku. Oke, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita baca doa dulu. Yuk, angkat tangannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hari ini kita sudah masuk belajar ya. Oke. Apa aja hari ini yang akan dipelajarkan? Untuk SBDP-nya teman-teman akan belajar tentang notasi lagu. Untuk IPS-nya kita akan belajar ketampakan alam dan kegiatan ekonomi. Untuk PPKN-nya kita akan belajar pelestarian flora dan fauna. Bahasa Indonesia-nya kita akan belajar gagasan pokok, gagasan pendukung, dan wawancara. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5 nih. Ini belajar SPDP dulu sini nih ya. Oke, lagu yang berjudul Memandang Alam termasuk salah satu lagu anak yang menceritakan keindahan alam di Indonesia. Agar dapat menyanyikan lagu dengan baik, maka kamu harus dapat memahami notasi lagu dengan baik. Pada notasi lagu Memandang Alam terdapat not balok dan not angka. Perhatikan not balok dan not angka berikut ini. Nah, teman-teman lihat ya, ini namanya not balok nih. Nah, ini namanya not angka. Ada angka 3, 2, 1, 3. Teman-teman tahu kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau teman-teman urutin 1 sampai 7, nah ini ketiga itu apa? Itu namanya not angka. Not balok seperti ini, not balok namanya nih ya. Oke. Kita lihat nyanyian Memandang Alam. Sejauh pandangku lepaskan memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandangku lepaskan sungai tampak berlutut, sawah hijau terbentang bagai permata mimpi kaki langit. Gunung bertulang terpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari Atas bukit, sejauh sejauh pandangku pandangku lepaskan. sungai nampak berlutut, sawah hijau terbentang bagai permata mimpi kaki
langit menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan, indah pemandangan. Memandang alam dari Atas bukit sejauh pandang ku lepaskan, saya nampak berliku sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan, indah pemandangan. memandang alam dari atas bukit sejauh pandang. Ya. Oke. Ya, itu tadi ya lagunya Memandang Alam. Nah, sekarang kita belajar nih. Pada notasi sebuah lagu terdapat beberapa lambang atau simbol yang memiliki arti tertentu. Coba kita amati apa saja yang ada pada notasi lagu Memandang Alam. Do sama dengan C. Do sama dengan C artinya lagu tersebut bernada dasar C. 4/4. Artinya, birama lagu adalah 4/4. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Setiap ketukan bernilai 1/4. Andante. Artinya, lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang. Kecepatan bernyanyi seperti orang berjalan. Kan ada andante. Nah ya, seperti yang kemarin kita belajar. Yang berikutnya, yang ini adalah tanda kunci G. Selanjutnya ada garis birama, yaitu garis yang membatasi antara notasi tersebut. 1, 2, 3, dan seterusnya adalah simbol not angka. Satu lagi ada tanda dimulai dan berakhir suatu lagu, tandanya seperti ini. Oke, next. Pada halaman 35 ada teks yang menceritakan tentang keindahan alam di Indonesia berupa pegunungan, sungai, dan hamparan sawah di dataran rendah. Pegunungan, sungai, dan dataran rendah merupakan beberapa penampakan alam di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di suatu daerah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk di daerah tersebut. Misalnya, di daerah Pegunungan Dieng mengandung sumber daya alam, pertanian, dan perkebunan. Nah, berikut ini ada beberapa penampakan alam yang ada di Indonesia dan kegiatan ekonominya. Yang pertama, dataran rendah. Teman-teman bisa lihat ya di buku tema 4I-nya. Lihat, dataran rendah di halaman 35. Dataran rendah ini merupakan wilayah dataran yang datar, yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah sangat beragam. Ada yang bertani, berkebun, beternak, berdagang, dan menjadi pegawai kantor atau buruh pabrik. Ini adalah contohnya. Yang berikutnya adalah dataran tinggi. Ya, teman-teman bisa lihat di halaman sebelahnya, yaitu halaman 36. Dataran tinggi ini adalah wilayah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran
tinggi memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, serta tanah yang subur dan persediaan air yang melimpah. Oleh karena itu, daerah dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dataran tinggi juga cocok untuk usaha peternakan, antara lain peternakan sapi perah. Ya, yang ketiga adalah sungai dan danau. Ya, mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah, yang kampungnya di Kalimantan, nah ini namanya pasar terapung, adanya di Kalimantan. Jadi jualannya ini di atas sungai. Tuh, seperti ini ya. Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung dan bermuara di laut atau danau. Kalau danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Sungai dan danau memiliki potensi sumber daya alam berupa perikanan, air tawar, dan sumber daya air untuk pengairan lahan pertanian. Berikutnya, pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dengan lautan. Laut memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Sebagian besar penduduk di daerah pantai memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bekerja sebagai nelayan. Selain nelayan, beberapa penduduk juga bekerja sebagai peternak ikan asin dan pedagang. Yaitu adalah tadi 4 kenampakan alam yang ada di Indonesia. Oke, untuk tugasnya teman-teman buka halaman 37. Kerjakan ayo jawab. Ya, ayo jawab. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 nih. Lingkungan yang lestari sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kerusakan lingkungan yang terjadi sangat berdampak bagi kehidupan hewan, terutama hewan langka. Bahkan hewan yang menjadi simbol negara kita, yaitu elang Jawa, yang turut terancam keberadaannya karena lingkungan yang rusak. Kewajiban menjaga keselamatan elang Jawa tidak hanya kewajiban warga di sekitar habitat elang Jawa, tetapi juga seluruh warga di Indonesia. Elang Jawa termasuk satwa liar yang keberadaannya sudah langka. Burung ini hanya ada di Pulau Jawa dengan jumlah yang semakin sedikit. Selain itu, pemerintah juga menetapkan komodo atau Varanus komodoensis sebagai satwa nasional dan ikan arwana merah atau Sclerophagus formosus sebagai satwa pesona. Dan yang ketiga adalah hewan tersebut merupakan hewan asli Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, ketiga hewan tersebut ditetapkan sebagai hewan atau satwa nasional. Nah, ini yang pertama tadi adalah burung elang Jawa nih. Ini namanya elang Jawa. Berikutnya ini komodo. Komodo itu disebut dengan satwa nasional. Yang ini adalah ikan arwana merah sebagai satwa pesona. Orang jadi terpesona karena bentuknya yang bagus, yang besar, tuh siripnya juga bagus. Next. Selain hewan nasional, Indonesia juga memiliki bunga nasional. Bunga nasional juga dipilih agar dapat mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Indonesia juga memiliki 3 bunga nasional, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sumbek sebagai puspa bangsa. Kalau bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis
yaitu disebut dengan puspa pesona. Dan terakhir adalah bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Ini berikut bunganya. Yang pertama tadi yaitu bunga melati putih. Yang ini bunga anggrek bulan, puspa pesona nih. Yang terakhir adalah puspa langka, Rafflesia arnoldi. Indonesia juga memiliki lagu daerah yang menceritakan tentang keindahan bunga, yaitu Bunga Jempo. Lagu daerah dari Aceh ini tersebut bercerita tentang keindahan bunga jempa atau disebut juga bunga cempaka kuning. Bunga jempa merupakan bunga identitas dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Kayak apa lagunya teman-teman bisa lihat. Aceh ku masih ulat tidak terlupa musim ya musim yang Ya, begitulah tadi lagu Bunga Jempa. Oke, itu aja materi yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.